Shalom, halo adik-adik, teman-teman remaja pemuda, Bapak Ibu, Oma Opa, seluruh jemaat, simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Kita akan mengikuti ibadah intergenerasi. Pelayan firman Tuhan pada hari ini adalah Pendeta Pipi Agus Dali dari GKI Los Angeles. Dan pelayan liturgi oleh Pendeta Samuel Ismayanto dengan tema Transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Hanya Dialah yang patut kita muliakan. Segala yang bernafas, mari puji kebesarannya. Kita memasuki ibadah intergenerasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, jika diminta memilih, apakah hidup dalam penderitaan atau kemuliaan? Mungkin dalam hati kita masing-masing akan memilih hidup dalam kemuliaan. Jika boleh memilih, maka penderitaan boleh dilewati saja di dalam kehidupan ini. Namun sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk menjalani setiap sisi dalam kehidupan dengan teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Maka biarlah kita boleh semakin bertumbuh dalam mengikuti teladannya. Yesus Tuhanku yang
Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, kami mendengar Engkau mengetuk hati kami. Ajarlah kepada kami untuk mendengarkan suara-Mu yang lembut. Engkau menyambut kami dalam kasih, meskipun kami telah berdosa. Oleh kasih-Mu kami diselamatkan. Kami sambut kasih-Mu yang mulia dalam kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dibacakan dari 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, pujian selanjutnya mengajak kita semua untuk meninggikan Tuhan dalam segala hal. Waktu kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan atau kejadian yang membuat kita senang. Ayo kita ajak seluruh anggota keluarga kita untuk selalu meninggikan Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan, sehingga kami juga boleh belajar dari firman yang disampaikan untuk menjadi bekal dan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah Anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Saudara sekalian, kalender gerejawi masa Natal dan Epifania telah kita lewati. Dan kita akan segera memasuki kalender gerejawi berikutnya, yaitu masa Paskah. Hari Rabu dalam minggu ini, Rabu 17 Februari, adalah hari Rabu Abu. Pertanda kita memulai masuk pada minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu sengsara. Sedangkan hari ini adalah minggu transfigurasi. Kita mengenang peristiwa transfigurasi yang dikisahkan dalam ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Landasan untuk khotbah hari ini dipilih dari kisah transfigurasi menurut Injil Markus. Dikisahkan di depan mata ketiga orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Yesus berubah rupa. His appearance changed from the inside out, menurut terjemahan Alkitab The Message. Yesus berubah rupa menjadi rupa kemuliaan. Maka disebut peristiwa transfigurasi. Saudara-saudara, mengapa sebelum perjalanan sengsara atau penderitaan Yesus terjadi
peristiwa transfigurasi. Apakah artinya peristiwa transfigurasi itu bagi kehidupan kita sekarang? Saudara sekalian, yang namanya penderitaan atau beban kehidupan pasti menyengsarakan. Sakit rasanya, tidak enak, berat untuk dipikul. Tetapi yang lebih membuat kita sengsara adalah jika kita tidak tahu endingnya. Bagaimana akhirnya nanti? Sama seperti pertanyaan kita semua tentang pandemi yang belum ketahuan ujungnya ini. Kondisinya boleh dibayangkan seumpama kita sedang berada di dalam terowongan gelap dan belum melihat cahaya di ujung terowongan itu. We haven't seen the light at the end of the tunnel yet. Saudara sekalian, sebenarnya sejak Markus pasal 8, Yesus sudah mulai memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penolakan, penderitaan, penyaliban, dan kematian sebelum dibangkitkan pada hari ketiga. Markus 8 ayat 31. Artinya, Yesus sadar tidak lama lagi dirinya akan menempuh jalan penderitaan. Jalan menuju Yerusalem. Jalan menuju tempat di mana dirinya akan disalibkan. Jalan terowongan gelap yang tidak bisa dihindari. Harus dilalui. Yesus juga sadar bahwa para murid pun akan ikut memasuki terowongan itu untuk menyaksikan tragedi yang akan menimpa dirinya di kayu salib. Dari sisi kemanusiaannya, dapat dibayangkan saat itu betapa suasana hati Yesus pasti gundah dan susah. Sekarang tiba-tiba di pasal 9 Injil Markus muncullah peristiwa transfigurasi. Yesus sama sekali berubah. Tidak tampak redupnya suasana hati akibat kesedihan lagi. Tidak tampak sisi kemanusiaannya yang menonjol. Justru sebaliknya. Penampilan Yesus berubah total. Wajahnya dan jubahnya bersinar terang. Matius menyebut wajahnya bercahaya seperti matahari. Matius 17 ayat 2. Sementara pakaiannya, kata Markus, sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Ayat 3. Masih ditambah lagi, Elia dan Musa hadir menjumpainya, melampaui dimensi ruang dan waktu. Ayat 4. Serta turunnya awan, hadirat Allah, dan suara firman-Nya sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ayat 7. Oh, itu satu paket kemuliaan surgawi yang melingkupi Yesus dan disaksikan oleh ketiga orang murid itu. He appeared in his deity or his divine nature. Yesus tampil sempurna dalam figur kealahannya. Transfigurasi.
Kembali kita pada pertanyaan, mengapa? Mengapa di tengah perjalanan memasuki terowongan gelap penderitaan, ada interupsi, peristiwa peragaan kemuliaan Yesus? Apa perlunya interupsi ini? Saudara sekalian, transfigurasi ini sebenarnya hadir hanya sebentar. Di ayat 8 dikatakan begini, sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Maybe not even 5 minutes. Alkitab bahasa Inggris sehari-hari menerjemahkan begini. The next minute, the disciples were looking around, rubbing their eyes, seeing nothing but Jesus. Only Jesus. Sejenak saja peristiwa transfigurasi ini. Sekalipun sejenak saja, tetapi peristiwa ini, saudara-saudara, sungguh berarti bagi Yesus yang akan menjalani penderitaan dan juga bagi murid-murid yang akan menyaksikannya. Menjadi saksi bagi penderitaan itu. Boleh dikata, saudara-saudara, terang benderangnya cahaya transfigurasi dan bentuk kehadiran Allah melalui nabi, awan, dan suaranya memberikan konfirmasi bahwa ujung dari kesengsaraan itu adalah tetap kemenangan. Akhir dari semua penderitaan itu tetap adalah kemuliaan. Ibaratnya, sementara di dalam terowongan gelap itu, Allah sudah menegaskan bahwa at the end of the tunnel, you will see the light of God's glory. Di ujung terowongan itu, engkau pasti akan melihat cahaya kemuliaan Allah. Saudara sekalian, bagi siapapun yang sedang menjalani lorong gelap, kesukaran, dan penderitaan hidup, mendapatkan peneguhan bahwa ada cahaya di ujung lorong sedang menanti, itu adalah sebuah penghiburan tersendiri yang memberikan kekuatan, memompa pengharapan, meneguhkan kepercayaan. Sisi kemanusiaan Yesus membutuhkan ini. Apalagi murid-muridnya yang adalah representasi dari kita semua. Kisah transfigurasi memberitahu kita bahwa sekalipun di dalam dunia ini ada kesukaran, pengkhianatan, kesakitan, bencana, dan penderitaan, serta selalu saja kita temui tangis kesedihan, kedukaan, kehilangan, dan kematian, apalagi di masa pandemi ini. Ini bukan endingnya. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah bagian dari sebuah proses atau perjalanan. The journey, not the destination. Sama seperti jalan derita Yesus
membawanya pada kemuliaan. Demikian pula penderitaan kita. Penderitaan tidak pernah berdiri sendirian, tanpa makna dan tanpa tujuan akhir. Di dalam dan bersama Yesus, makna dan tujuan akhirnya selalu adalah kemuliaan. Sebab Yesus memegang otoritas untuk menjadi penentu dari akhir cerita. Dia menjamin happy ending pada akhir dari segala cerita, termasuk cerita penderitaan. Bahkan, sekalipun kematian kelihatannya begitu perkasa, tetapi kematian tidak memiliki kuasa untuk membuat ending bagi orang percaya. Bersama Yesus, akhir perjalanan kita bukan di kematian, melainkan di kehidupan bersama Yesus di dalam kekekalan. Itu sebuah happy ending yang tidak bisa diganggu-gugat atau dibatalkan oleh siapapun. Sekaligus, saudara-saudara, happy ending ini selalu harus menjadi sumber kekuatan, inspirasi, motivasi, dan pengharapan kita di dalam dunia ini. Jika Tuhan mengizinkan ada penderitaan, itu hanya sebuah perjalanan menuju kemuliaan. Bukankah demikian yang selalu berlaku dalam kehidupan sehari-hari? Kerja keras adalah jalan menuju keberhasilan. Kesukaran adalah jalan menuju kedewasaan. Kucuran air mata mendahului sorak-sorai. No pain, no gain. Oleh karenanya, di dalam Yesus, saudara-saudara, tidak ada perjuangan yang akan sia-sia. Tidak ada doa yang tidak bermakna. Tidak ada kerja keras yang tidak berguna. Tidak ada ketulusan dan ketekunan di dalam melayani yang tidak akan berbuah. Tidak ada kucuran keringat dan air mata yang akan sia-sia. Tidak ada kesukaran yang tidak akan memberi manfaat. Tidak ada taburan benih cinta kasih yang tidak akan mekar berkembang. Sebab di depan sana kita sudah melihat ujung jalannya, yaitu kemenangan dan kemuliaan. Kemuliaan yang Tuhan sediakan di ujung jalan sana. Dan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan di ujung jalan sana itu membuat semua kesukaran dan penderitaan di sini layak untuk diperjuangkan. It's worth fighting for. Namun demikian, saudara-saudara, pertanyaan kita lagi adalah, apakah itu berarti Tuhan hanya ada di ujung jalan kemuliaan kelak? Apakah Dia hanya menyemangati kita dari jauh sana? Bagaimana dengan penderitaan yang sedang kita jalani di sini? Apakah Tuhan cuma ada di sana di ujung jalan, lalu kita dibiarkan
di sini menghadapi penderitaan? Dan bukankah itu seringkali perasaan kita? Kita merasa Tuhan itu tidak bersama kita dalam penderitaan. Di mana Tuhan? Adakah Tuhan itu bersama kita dalam penderitaan? Peristiwa transfigurasi menjawab, ya. Sebab Dia yang menjalani penderitaan itu bukan hanya manusia Yesus dari Nazaret, melainkan Yesus, Sang Anak Allah sendiri. Inilah anak yang kukasihi, ayat 7. Artinya, Dia adalah Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang ikut menderita bersama kita. Dia ada di dalam penderitaan kita. Untuk apa? Untuk menolong dan memampukan kita untuk melihat kemuliaan Allah terpancar di dunia sekarang ini maupun di surga kelak. Kemuliaan Allah itu yang layak kita lihat dengan benar. Saudara sekalian, kemuliaan Allah atau kemuliaan Tuhan itu ibaratnya movie atau film 3 dimensi. Untuk bisa melihatnya dengan jelas, kita perlu dibantu oleh kacamata khusus, kacamata 3 dimensi. Sejujurnya, penderitaan adalah kacamata 3 dimensi untuk melihat kemuliaan Tuhan. Banyak orang, saudara-saudara, yang hidupnya menyaksikan dan memancarkan kemuliaan Tuhan adalah orang-orang yang mengalami penderitaan, kecacatan, kelemahan, dan kerapuhan. Justru melalui semua itu, mereka dibukakan matanya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Penderitaan mereka menjadi kacamata 3 dimensi untuk melihat the glory of God. Rasul Paulus yang menderita akibat kelemahan fisik yang ia sebut duri dalam daging, akhirnya mampu berkata begini, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Johnny Erickson Tada, puluhan tahun sejak muda, dia hidup lumpuh dari leher ke bawah. Namun, dia percaya Yesus ada bersamanya dalam penderitaannya. Yesus bersama dia dalam kerapuhan dan kelemahannya. Dan justru di dalam kelemahannya itu, Johnny Erickson Tada, imannya bertumbuh matang. Karakternya menjadi kian dewasa. Ia melukis dengan mulutnya. Dia punya keluarga yang baik. Dia menulis buku dan berceramah di atas kursi rodanya
di mana-mana. Tuhan memakai hidupnya berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Johnny Erickson Tada berkata begini, ketika aku dikecilkan oleh penderitaan ini, aku bisa melihat kebesaran Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak absen dalam penderitaan kita. Justru sebaliknya, Dia hadir di dalam penderitaan manusia untuk membuat kita mampu melihat kemuliaan apa yang tersembunyi di balik wajah penderitaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan merendahkan dan melembutkan hati kita, mengikis kesombongan kita, menempa ketekunan kita, mengasah kecakapan kita, dan membentuk karakter kita. Sampai kita bisa melihat betapa kuasanya sedang bekerja menyelamatkan, membentuk, dan memakai kita bagi kemuliaannya. Pastor Eugene Peterson pernah berkata begini, suffering is not evidence of God's absence, but of God's presence. And it is in our experience of being broken that God does His surest and most characteristic salvation work. Penderitaan bukan bukti ketidakhadiran Tuhan, melainkan justru bukti kehadirannya. Dan di dalam pengalaman kita menjadi retak oleh penderitaanlah Tuhan mengerjakan karya keselamatannya yang pasti dan sejati. Saudara sekalian, jadi peristiwa transfigurasi memiliki dua arti penting bagi kita. Pesan ganda yang ampuh. Pesan tentang hubungan antara penderitaan dan kemuliaan. Pertama, kemuliaan Yesus memberi jaminan happy ending atau akhir yang mulia bagi semua penderitaan yang ada di dunia ini. Sekaligus memberi kita kekuatan dan pengharapan di dalam menghadapinya. Yang kedua, di sisi sebaliknya, penderitaan Yesus menjadi kacamata untuk menolong kita melihat kemuliaan Tuhan yang disediakannya bagi orang-orang yang dicintainya, diselamatkannya, dan dipakainya. Itulah makna transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman yang sudah diberitakan, kiranya bertumbuh di dalam kehidupan kami. Karena Allah Bapa sendiri yang memelihara setiap kami. Dengan segala tugas dan tanggung jawab kami. Yang kami emban di dalam kehidupan ini. Dan apapun juga keadaan kami pada saat ini. Sekiranya di antara jemaat-Mu ada di dalam pergumulan persoalan, sakit penyakit, kiranya Engkau sendiri yang mengerti setiap pergumulan mereka, memberikan kesabaran, dan Engkau sendiri yang mendampingi mereka, melewati dan dikuatkan di tengah-tengah pergumulan persoalan mereka. Kami berdoa juga bagi pergumulan gereja-Mu untuk terus memikirkan arah pelayanan di tengah-tengah di masa pandemi dan pasca pandemi. Kiranya juga ada semakin banyak jemaat-Mu yang tergerak terpanggil untuk melayani bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk perizinan tanah di Bukit Bali yang masih terus diusahakan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pihak yang terkait. Dan juga pada waktu-Mu, Engkau juga yang memperkenankan kami untuk perizinan boleh kami dapatkan. Tetapi kiranya kehendak-Mu saja yang jadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi yang masih hadir di negara kami, di dunia ini. Kiranya segala cara yang dilakukan, yang diusahakan, baik secara pribadi dengan protokol kesehatan, maupun juga yang bersama-sama dilakukan di dalam pemerintahan, termasuk pengadaan dan penyediaan vaksin. Kiranya kami yakin dan percaya, apapun Tuhan bisa pakai cara melalui vaksin, dan Tuhan juga berintervensi di dalam pendistribusian dan juga di dalam kandungan vaksin itu sendiri. Kiranya kami boleh merasakan pemulihan dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Karya besar yang agung benar telah dilakukan.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kami dapat miliki saat ini untuk memberikan persembahan. Kiranya setiap waktu, tenaga, dan pikiran yang ada dalam kehidupan kami ini menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.